Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Fokus pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Sebelum pelajaran dilanjutkan, Pak Guru akan bacakan tujuan pembelajaran, yaitu pertama, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. 2. Setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan perinci. 3. Setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Setelah membuat diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. 5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Di sini ada bacaan yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Bacalah bacaan ini dengan teliti sampai dengan terakhir. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Gambar pertama di sana ada perkebunan teh, kemudian gambar kedua ada orang sedang memetik daun teh. Gambar ketiga ada cara mengolah daun teh, dan gambar yang keempat adalah cara pengemasan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat 2 jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh,
dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Kembangkan diagram Venn-mu dalam bentuk tulisan. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Ayo berdiskusi. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Bacalah teks berikut. Teks ini berjudul Taman Bermain yang Hilang. Bacalah dengan teliti sampai dengan terakhir. Bacaan ini diciptakan oleh Santi Hendrietti. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. 1. Siapa saja yang tinggal di dalam hutan bakau? 2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? 3. Mengapa Kupi sedih dan marah? 4. Gambarlah salah satu tokoh. Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. 5. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Jelaskan. Betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Lalu, jawablah pertanyaan. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai perangkat zat-zat pencemar dan limbah industri. 4. Menciptakan suasana udara pesisir yang bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Sampaikan hasil kerjamu kepada gurumu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk, membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Sekian pelajaran hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.